Angka kelahiran total atau Total Fertility Rate atau TFR Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir. Krisis populasi menjadi ancaman yang lebih besar bagi negara-negara di Asia ketimbang Eropa. Fertility Rate Indonesia menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam 1 dekade. Angka kelahiran di Indonesia terancam terus menurun. Indonesia masuk dalam 5 negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Tercatat per Juni 2024, jumlah populasi Indonesia mencapai 281,6 juta penduduk. Namun, di balik tingginya jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini, angka kelahirannya justru menurun setiap tahun. Jumlah kelahiran di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 4,62 juta kelahiran. Angka tersebut turun 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya 2022 sebanyak 4,65 juta kelahiran. Pada tahun 1990, total fertility rate Indonesia berada di angka 3,1 yang berarti rata-rata seorang perempuan melahirkan 3 anak dalam masa reproduksinya. Angka ini terus menurun hingga 2,18 pada tahun 2023 dan diproyeksikan akan turun menjadi 1,95 anak per perempuan pada tahun 2050 mendatang. Provinsi dengan posisi total fertility rate yang sangat rendah tahun 2023 di angka 2,1 yakni Sulawesi Utara, disusul Jawa Barat 2,06, Jawa Tengah 2,04, Bali 2,03, Banten 1,96, Jawa Timur 1,98, DKI Jakarta 1,84, dan yang terakhir daerah istimewa Yogyakarta dengan total fertility rate 1,81. Sebenarnya, tren penurunan populasi ini bukan hal baru. Negara-negara berpendapatan tinggi seperti Jepang, Italia, dan Jerman sudah lebih dulu mengalami penurunan angka kelahiran yang signifikan. Tapi sekarang, pola yang sama mulai terlihat di negara-negara berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Lalu, kenapa sih angka kelahiran bisa menurun? Banyak faktor yang menjadi penyebab turunnya angka kelahiran di Indonesia. Faktor pertama, biaya hidup yang makin tinggi. Bayangin aja, harga rumah yang makin mahal, ditambah biaya pendidikan yang terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, setiap tahun rata-rata biaya pendidikan untuk jenjang sekolah dasar atau sederajat saja pada tahun ajaran 2020-2021 tercatat sebesar 3,24 juta, meningkat 35% dibandingkan tahun ajaran 2017-2018 yang sebesar 2,4 juta rupiah. Salah satunya adalah ekonomi. Artinya bahwa ada kecemasan dalam tanda petik yang nanti gimana kalau saya punya anak, sekolah anak saya gimana, ketika saya kerja, istri saya atau saya kerja, suami saya kerja, nanti anaknya siapa yang ngurusin. Kemudian kalaupun dititipin, siapa yang dititipin, apakah pembantu, terus nyari pembantu juga susah, asisten lah, mencari asisten juga susah. Kemudian orang tua, masa orang tua kita menjadi asisten kita. Artinya ada kecemasan ekonomi. Faktor kedua, banyak generasi muda yang lebih fokus ke karir, eksplorasi diri, dan gaya hidup daripada urusan keluarga. Misalnya, banyak anak muda yang lebih memilih untuk jalan-jalan keliling dunia atau ngejar hobi seperti solo traveling dan jadi content creator ketimbang menikah atau punya anak di usia muda. Faktor ketiga, partisipasi perempuan di dunia kerja naik pesat pada tahun 2020. Per Februari 2024, tercatat proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pasar tenaga kerja telah mencapai angka 55,41%. Angka tersebut naik sekitar 1% dari tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 54,42%. Angka ini juga mencerminkan semakin berkembangnya peran perempuan dalam keluarga, di mana kini banyak perempuan menjadi kepala keluarga. Mereka tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, menunjukkan bahwa perempuan semakin berdaya dalam berbagai aspek kehidupan.
Berdasarkan data dari Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran, terdapat 5 provinsi dengan jumlah kepala keluarga perempuan terbanyak. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 2,2 juta perempuan sebagai kepala keluarga. Diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 2 juta, Jawa Tengah 1,6 juta, Sumatera Utara 650.000 dan DKI Jakarta 604.000 perempuan sebagai kepala rumah tangga. Penurunan angka kelahiran juga dipengaruhi oleh program keluarga berencana. Bayangkan saja, dulu di tahun 1971, setiap perempuan di Indonesia rata-rata memiliki 5-6 anak. Tapi sejak program tersebut berjalan konsisten selama lebih dari 50 tahun, angka kelahiran terus menurun. Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023, total fertility rate kini ada di angka 2,18 dan bahkan turun lagi menjadi 2,14 di tahun 2024. Saya berpandangan setiap peristiwa pasti ada sebab, termasuk peristiwa yang dianggap untuk angka kelahiran menurun. Salah satu sebabnya adalah sekarang sudah ada pemahaman, kemudian keyakinan, sekaligus kesadaran tentang kesehatan. Apa yang dimaksud dengan pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan tentang kesehatan? Artinya bahwa hari ini masyarakat Indonesia sudah mulai memahami pentingnya kesehatan, termasuk di situ tentang reproduksi, di situ tentang kesehatan anak, di situ akan menjelaskan tentang kesehatan ketika ibu hamil, ketika reproduksi, dan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan keluarga. Menurut saya itu salah satu sebabnya, sehingga kalau terjadi penurunan itu wajar, tetapi saya harus memastikan bahwa jangan sampai penurunan ini menimbulkan masalah baru untuk kependudukan Indonesia ke depan. Salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penurunan angka kelahiran di Indonesia adalah fenomena child free. Menurut Oxford Dictionary, child free adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Menariknya, data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan ada sekitar 71.000 perempuan usia 15-49 tahun yang memilih untuk tidak memiliki anak. Untuk saat ini, banyak pasangan muda yang memilih child free karena banyak sekali pertimbangannya. Salah satu aspeknya adalah tentunya tingkat kesiapan secara material dan imaterial. Karena banyak juga pasangan saat ini yang memiliki standar kehidupan tertentu, sehingga sifatnya jadi lebih idealis ya, bahwa mereka nggak mau juga nanti keputusan yang mereka buat justru akan bumerang buat mereka. Makanya keputusan memiliki anak itu mereka pertimbangkan matang-matang dari sisi kesiapan baik imaterial maupun material. Di mana pada akhirnya dengan keadaan saat ini bisa saja mereka hati-hati dalam membuat keputusan yang pada akhirnya prioritas kepada kemapanan dulu. Saat ini negara kita digolongkan sebagai negara dengan populasi menua. Menurut data dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Indonesia telah mencapai 10,48% penduduk lanjut usia dengan rasio ketergantungan lansia sebesar 16%. Bukan tidak mungkin, tahun 2045 Indonesia bisa mengalami krisis generasi muda. Padahal pemerintah memiliki visi Indonesia Emas 2045. Itulah beberapa dampak dari turunnya angka kelahiran di Indonesia. Bagaimana menurut kamu?